Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakimu. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baiklah, kita mulai dari Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Kita memulainya dengan Rabbana. Rabbana ini adalah munada yang dipanggil dengan huruf nidanya adalah ya yang tidak dimunculkan, sebagaimana yang sudah kita bahas di ayat sebelum ini. Rabbana, ya Tuhan kami. Waba'ath ini artinya dan utuslah. Wa ini adalah wawu atof, sedangkan iba'ath ini merupakan fi'il amr untuk sebuah doa, karena ini adalah doa atau permohonan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Maka fi'il amr yang dimaksud di sini adalah sebuah permohonan. Waba'as dan utuslah. Kalau kita perhatikan, maka iba'ath ini merupakan fi'il amr atau dalam hal ini adalah sebuah permohonan atau doa, maka dia bisa ditasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi, maka dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah ba'atha ya ba'athu ba'than, ba'ithun maba'uthun, iba'ath la taba'ath. Sedangkan ketika kita mentasrif secara lughawi, tentu kita menggunakan dhomair atau dhomir sebagai pelakunya. Yang berkaitan dalam hal ini adalah dhomir yang mukhatab, yang hadir atau terlibat dalam proses permohonan atau perintah ini. Maka kita memulainya dari anta antuma antum, anti antuma antunna, iba'ath iba'atha iba'athu, iba'athi iba'atha iba'athna. Maka terlihat di situ iba'ath adalah fi'il amr, dalam hal ini adalah sebuah permohonan yang fa'il atau pelakunya adalah anta, yang tentu saja permohonan ini ditujukan kepada Rabbana, Tuhan kami, dalam hal ini adalah Allah Ta'ala. Berikutnya adalah fihim. Fihim artinya untuk mereka atau di mereka. Fi tentu ini adalah huruf jar, sedangkan al-ha dengan mim yang menunjukkan jamak ini merupakan isim yang majrur karena diawali dengan huruf jar fi. Tetapi kita juga paham bahwa isim dhamir tentu adalah isim yang mabni atau tetap, sehingga tanda jarnya tidak terlihat di sana. Fihim ini termasuk dalam syibhul jumlah. Dalam hal ini adalah susunan jar majrur, dia ta'aluk, dia memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya, dalam hal ini adalah iba'ath. Berikutnya adalah rasulan. Rasulan ini diterjemahkan seorang rasul. Rasulan, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia adalah maf'ul bih atau objek. Tentu kita ingat bahwa maf'ul bih atau objek masuk dalam mansubatul asma
isim-isim yang mansub, dan tentu saja tanda nasabnya dalam hal ini adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Terlihat di situ fathahnya adalah fathatain atau tanwin di bagian akhirnya. Kalau kita perhatikan maka tanwin adalah harokat atau tanda baca dalam bahasa Arab yang terletak di akhir kata. Tanwin sendiri sebenarnya adalah terdapatnya nun mati tambahan pada kata yang kita baca tanwin. Jadi sebenarnya terlihat di sini kitabun, tanwin di sana sesungguhnya adalah kitabun, nun mati di bagian akhirnya. Kitaban juga demikian dan kitabin juga demikian. Jadi pengertian mendasar dari tanwin adalah tambahan nun mati pada kata yang dibaca. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tanwin setidaknya terbagi atas 3. Yang pertama adalah tanwin tamkin, disebut juga dengan tanwin sorf, adalah bentuk tanwin asli yang mana ia masuk dalam isim yang mu'rof, yaitu isim yang harokat akhirnya berubah-ubah seperti dhamma, fathah, dan kasroh. Tanwin tamkin tentunya hanya masuk pada isim yang munsorif atau isim yang memang bisa dibaca tanwin. Sebagaimana yang sedang kita bahas sekarang adalah rasulan. Berikutnya yang kedua adalah tanwin tankir, yakni tanwin yang masuk dalam isim mabni atau isim yang tidak berubah harokatnya seperti isim fi'il dan nama orang yang diakhiri dengan kata wai. Untuk membedakan makrifat kata khusus dan nakirohnya, jika kata tersebut ditanwin maka ia termasuk nakiroh, tetapi jika tidak ditanwin maka termasuk makrifat. Yang ketiga adalah tanwin aiwat. Tanwin aiwat terbagi setidaknya 3, yakni tanwin aiwat anil ismi, yakni tanwin pengganti isim mufrad yang dibuang, bisa juga menjadi pengganti dari mudhofun ilaih. Sedangkan yang kedua adalah tanwin aiwat anil harfi, yakni tanwin pengganti huruf yang dibuang, tanwin yang mengikuti isim-isim mankus yang tidak boleh dibaca tanwin. Terdapat pada 2 keadaan, yaitu rofa dan jer sebagai pengganti dari huruf-huruf yang dibuang. Sedangkan yang berikutnya yang ketiga adalah tanwin aiwat anil jumlati, menjadi pengganti dari jumlah suatu kalimat yang dibuang, yaitu tanwin yang mengikuti lafaz id sebagai pengganti dari kalimat setelahnya. Insya Allah terkait dengan tanwin aiwat ini, insya Allah akan kita bahas jika kita bertemu dengan ayat atau kata di dalam Al-Quran yang berkait dengannya. Sehingga rasulan yang sedang kita bahas ini merupakan tanwin tamkin. Berikutnya adalah minhum. Minhum dari kalangan mereka. Min itu artinya dari, hum tentu saja diterjemahkan dengan mereka. Minhum merupakan syibhul jumlah. Dia seperti jumlah atau kalimat. Tetapi sejatinya dia adalah kalimat yang belum sempurna secara makna. Minhum masuk sebagai jar majrur. Susunan jar majrur ini dia ta'aluk, dia memiliki keterkaitan makna dengan sifatnya rasul. Berikutnya adalah yatlu alaihim ayatika, diterjemahkan yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Kalau kita perhatikan yatlu alaihim ayatika ini merupakan jumlah, mahalnya adalah nasab karena dia merupakan sifatnya dari rasul. Jadi rasulan yang kita paham karena dia adalah maf'ul bih, tentu dia mansub, tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Minhum yang merupakan syibhul jumlah, dalam hal ini susunan jar majrur, juga memiliki keterkaitan makna dengan sifatnya rasulan. Dan yatlu alaihim ayatika merupakan jumlah atau kalimat
yang mahalnya adalah nasab karena dia merupakan sifatnya dari rasulan. Tetapi karena dia adalah jumlah, tentu tanda nasabnya tidak terlihat di sana. Sehingga seolah kita mengatakan rasulan memiliki sifat-sifatnya dari rasulan itu apa? Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah yajlu. Yajlu artinya akan membacakan. Yajlu tentu saja dia adalah fi'il mudhari. Dia adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Untuk konteks ini tentu diterjemahkan akan berlangsung. Yajlu fi'il mudhari, dia marfu. Kenapa? Karena dia tajarud sepi dari amil jazm maupun amil nasab. Yajlu ini marfu, tanda rofa'nya adalah dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan atas wawu, atas huruf wawu karena thiqal. Yajlu ini merupakan fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang berlangsung, dan kita bisa mentasrifnya secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah tala yajlu tuluwan, talin majluwun, ujlu la tajlu. Maka kemudian kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka yajlu yajluwani yajluna, tajlu tajluwani yajluna, tajlu tajluwani tajluna, tajlina tajluwani tajluna, ajlu najlu. Nah, terlihat yajlu di situ merupakan fi'il mudhari dengan fa'il atau pelakunya takdirnya adalah huwa. Kita lanjutkan, alaihim artinya kepada mereka. Alaihim terdiri dari ala yang merupakan huruf jar, artinya kepada atau di atas, sedangkan al-ha di situ merupakan isim yang majrur, tetapi karena dia adalah isim dhamir, tentu saja tanda jarnya tidak terlihat di sana. Merupakan syibhul jumlah, tentu dia ta'aluk, memiliki keterkaitan makna dengan yajlu fi'ilnya. Berikutnya adalah ayatika. Ayatika artinya ayat-ayat engkau. Ayati merupakan maf'ul bih, dia adalah objek. Tentu saja karena dia adalah objek masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang nasab. Tanda nasabnya adalah dengan kasroh karena dia adalah jamak muannas salim. Jadi ayati ini polanya seperti jamak muannas salim. Kita menyebutnya adalah mulhaq seperti jamak muannas salim, sehingga ketika mansub tanda nasabnya adalah dengan kasrah, sedangkan ka di situ merupakan mudhofun ilaih. Karena kita paham ayatika merupakan idhofah, merupakan frase atau tumpukan kalimat. Dalam hal ini ayat siapa? Ayat Engkau Tuhan kami. Berikutnya adalah jumlah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan kepada mereka alkitab dan al-hikmah. Berikutnya adalah wa yu'allimuhum, diterjemahkan dan mengajarkan kepada mereka. Terdiri dari wa merupakan wawu ataf, yu'allimu merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, sedangkan al-ha di situ merupakan maf'ul bih yang pertama. Yu'allimu sekali lagi merupakan fi'il mudhari
dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah allama, yu'allimu, ta'liman, mu'allimun, mu'allamun, allim, la tu'allim. Dan ketika mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, yu'allimu, yu'allimani, yu'allimuna, tu'allimu, tu'allimani, yu'allimna, tu'allimu, tu'allimani, tu'allimuna, tu'allimina, tu'allimani, tu'allimna, u'allimu, nu'allimu. Jadi wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka. Apa yang diajarkan adalah Alkitabah. Alkitabah artinya Alkitab, dalam hal ini adalah Al-Quran. Alkitabah, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia adalah maf'ul bih atau objek yang kedua. Berikutnya wal hikmata. Wal hikmata dan al-hikmah atau as-sunnah. Wa di sini adalah wawu ataf dan al-hikmah maktuf terhadap al-kitabah. Dia tabi, dia ngikut karena dia maktuf, dia mengikuti maktuf alaihnya, dalam hal ini adalah al-kitabah. Sehingga karena al-kitabah masuk sebagai mansubatul asma, karena dia sebagai maf'ul bih yang ditandai dengan fathah, maka al-hikmata juga mengikuti dan diakhiri dengan harokat fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah wayuzakkihim. Wayuzakkihim serta mensucikan mereka. Wa ini adalah wawu ataf dan yuzakki merupakan fi'il mudhari yang marfu'. Kenapa? Karena dia sepi atau tajarud dari amil jazm maupun amil nasab. Marfu, tanda rofanya adalah dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan atas ya di sana. Sedangkan alha yang kita baca him merupakan maf'ul bih atau objek. Jadi kalau kita perhatikan yuzakkihim ini merupakan jumlah atau kalimat yang sempurna. Diterjemahkan wa yuzakkihim serta mensucikan mereka. Kalau kita perhatikan yuzakki yang merupakan fi'il mudhari, ketika kita mentasrif secara istilahi maka kita akan semakin jelas dari zakka, yuzakki, tazkiyatan, muzakki, muzakka, zakki, la tuzakki. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, yuzakki, yuzakkiyani, yuzakkiyuna, tuzakki, tuzakkiyani, yuzakkina, tuzakki, tuzakkiyani, tuzakkiyuna, tuzakkina, tuzakkiyani, tuzakkina, uzakki, nuzakki, wa yuzakkihim serta mensucikan mereka. Kalimat terakhir atau jumlah yang terakhir dalam ayat ini adalah innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkaulah maha perkasa lagi maha bijaksana. Penjelasannya bisa kita lihat di ayat-ayat sebelumnya tentang kedudukan kata per kata dari ayat ini. Baiklah kita bahas masing-masing. Innaka. Innaka artinya sesungguhnya engkau. Innaka, inna dan isimnya inna. Tentu kita ingat bahwa inna memiliki amalan, dia menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Innaka, sesungguhnya engkau. Anta artinya engkau, dia merupakan dhamir munfasil dan
dia merupakan mubtada atau awalan. Dan di ayat sebelumnya, di ayat 127 kita juga sudah bahas bahwa anta ini merupakan dhamir fasl. Sedangkan al-azizu yang artinya maha perkasa merupakan khobarnya inna, sebagaimana juga al-hakimu merupakan khobarnya inna. Al-hakimu diterjemahkan maha bijaksana, karena khobarnya inna tentu saja masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu tanda rofaknya adalah harokat dhammah di bagian akhirnya. Maka secara ringkas bisa kita terjemahkan, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yajlu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, wa yuzakkihim, serta mensucikan mereka, innaka antal azizul hakimu, sesungguhnya engkaulah maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian yang bisa sampaikan, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.